Oke, halo Fems. Halo. Iya, halo aja deh. Balik lagi sama gua Yuda YBS. Yuda yang bersangkutan. Di ngobat. Jadi teman-teman, ngobat kali ini kita bakal ngobat bareng satu domba yang hilang. Boleh. Dia otentik, kan udah lama gak ketemu kan. Gitu ceritanya udah pergi jauh gitu. Terus kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau ngobat sama dia. Siapa dia? Terus ngapain sih dia di sini kan nggak jelas sebenarnya sih. Iya. Main. Mau main aja. Jadi gitu sama orang jauh kali ini. Jadi boleh kenalin diri dulu kali ya. Apa? Apa ya? Nama Aja kali ya. Nama Talita Medina Yuliati Dewi. Panggilannya Ada 4 loh dia. Talita. Iya, 4 orang. Talita Medina Yuliati Dewi. siap. Talita. Dewi nama mamah. Nggak boleh. Kayak gitu dong lu. Kok ngatain orang tua sih lu main? Ngatain orang tua zaman SD nih. Ya, makasih Yud. Gitu Tal. Jadi kali ini nih kita ngobrol namanya ngobat kan. Oke. Nah, T-nya ada? T-nya ada 3. Ih kan udah ini deh. Harusnya gue yang ngomong. Ngobat nih T-nya 3. Gue harusnya gitu loh. Dibantu. Jadi ngobat T-nya ada 3 gitu. Itu singkatannya ngobrol bareng teman tentang Tuhan. Jadi tentang Tuhan aja. Jadi kita kalau bisa sih jangan kemana-mana ya. Karena kalau kemana-mana kejauhan. Nanti bisa kemana-mana jalan-jalan. Iya, gitu. Jadi kita mau ngebahas tentang Tuhan nih. Mau tahu persepsi lu tentang Tuhan tuh kayak apa sih sebenarnya? Gitu. Dari seorang Talita Medina Yuliati Dewi. Nggak pakai N, Yuliati. Yuliati. Oh gitu, Ti. Enggak, jangan. Itu. Nggak boleh. Nama nenek. Wah, lebih lagi. Lebih tinggi. Ya udah. Udah meninggal lagi. Maaf. Jadi gitu, Met. Ya. Enak. Medina tuh kota di Arab. Iya sih. Tapi Madinah. keren itu. Tapi ada yang unik tuh sebenarnya sama namanya Talita ini. Talita. Iya kan? Medinanya, apa Talitanya? Medinanya. Kalau Talita sih udah sering gue denger gitu. Tapi kan Talitanya waktu itu bukan berdasarkan yang ada di Alkitab, Bang. Oh iya. Ini, Ya kan ini gue lebih lahirnya menarik nih, seru belum nih. Kristen gimana. Oke, siap. Berarti kalau gitu boleh sekalian ya kan, sekalian ceritain Boleh. nama lu, background lu sedikit kali ya. Nama lu anak dari berapa bersaudara, terus kayak kira-kira keluarga lu seperti apalah, gambaran umumnya aja keluarga lu gitu, terus lu hari-hari kegiatan lu apa dan kayak gitu-gitu. Oke. Keluarga backgroundnya keluarga baik-baik. Terus, Semua juga maunya gitu sih. Tapi pasti ada yang tidak baik. Iya. Terus jadi gue belum udah aus iya, belum? belum. Kita tes dulu. Biar nggak haus kan, minumnya enak. Terus Air putih. aduh. Ah, Penter kan tadi? penter. Biar kuat. Jos. Lupa. Nah, keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik. Iya. Tapi gue bertiga nih, 3 saudara. Gue paling muda udah pasti. Tapi kakak gue yang paling tua itu tiri sebenarnya. Oke. Jadi bokap gue nikah sama istri yang dulu, lahirlah kakak gue, terus cerai, terus bertahun-tahun kemudian baru ketemu nyokap, lahirlah abang gue dan gue. Oke. Dan semoga dia nggak nyesel gue lahir. Oke, siap. Nah terus apalagi? Nah terus akhirnya sekarang ya udah deket sih, maksudnya Lu beda sama abang lu walaupun berapa tiri. umur? 10 tahun. Kalau sama kakak gua yang cewek 20. Oke, Jadi jauh-jauh ya. tahun 75, 85, 95. Dan nyokap sama bokap beda 11 tahun. Gila. Itu ya, Iya. angkanya segitu-segitu. Iya, jadi kalau ngitung umur gampang. Oke. Tambahin siap. 10.
Lanjut. Apalagi tadi? Apa tadi ya? Tadi beda. Talita, nama Talita. Oh, nama ya, Enggak, nama. enggak, tadi dia lagi ngomongin apa Kan sebelumnya? udah ngomongin tadi. Udah coba background, diulang. udah, Oh, background. Eh, Nama Talita. Dari belakang aja deh, Dewi. Dewi kan tadi Dewi itu nama keluarga sebenarnya. Jadi kalau di keluarga nyokap gue itu, kalau misalkan yang lahir perempuan, masih pasti Dewi. ada Dewi-dewinya, unsur-unsur Dewi. Tapi yang cowok bukan berarti dewa gitu, bukan. Oke. Kadang ada Jaka karena Sunda ya kan. Karena abang gue ada Jakanya, Jaka. Terus kalau Yuliati karena lahir bulan Juli. Terus kan zaman dulu kan konservatif ya, jadi Yuliati gitu. Agak malu tapi ya udahlah. Keren kok, keren. Gue demen Makasih. nama-nama old gitu, bagus-bagus. Yuliati, Juli, bulan Ini Juli. YBS yang bersangkutan. Bersangkutan. Terus Medina, nah Medina ini jadi pas gue lahir nenek gue itu lagi naik haji kalau nggak salah. Oke. Entah naik haji, entah umroh lah apalah itu. Hmm. Tuh jadi namanya Madinah, jadi Medina. Untung nggak Mekah ya kan. Talita Mekah juga keren juga. agak aneh ini. Mekah Ya, Medina, terus Talita. Talita. Gue kira tuh Talita yang di Alkitab. itu. Enggak, jadi Talita itu waktu gue lahir tali pusar gue Oke. kelilit ke leher. Tali maksudnya. Tali. Tali Siap. diputus, Talita gitu sebenarnya. Oh iya ya. Jadi gue baru tahu itu ada di Alkitab ya. Ya semenjak gue baca Alkitab aja, Talitakum. Keren sih. Mungkin sudah jalannya. Saya menjadi domba yang hilang gitu kan. Iya. Oke, tadi berarti dari nama lo, maksudnya ya lo singgung sedikit. Berarti sebelum ini lo Muslim. Muslim. Berapa lama? Tapi KTP juga masih. Oh iya. Karena kalau mau ganti ke kalau di luar Islam itu agak susah, jadi ntar aja lah. Berapa lama? Sebelum lo memutuskan kayak gue mau percaya Yesus gitu aja. Awalnya tuh 2000. Percaya Yesus kan? Enggak lah. Iyalah. Iya kan kita nggak tahu kan. Iya ya siapa tahu Kristenan dong ya. 2012 Bang, 2012. 2012 sampai tahun ini 2021. Gitu. Pas SMA lah. SMK kelas 2. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya gue ini Gue santai. kayak pendeta itu. Kenapa tuh? Sebenarnya gue ini orang Kristen jalur penasaran. Oke. Nggak sengaja. Jadi pas gue waktu itu pas SMK itu gue inget lagi Lo SMK di mana? Maksudnya SMK. di daerah mana? daerah Jakarta Selatan. Oke. Anak Jaksel. Jadi waktu itu Di mana? Jaksel Iya di mana? boleh disebut Boleh lah, kenapa? Bakti Data. Baghdad. Oke, Baghdad, Iya, siap. yang sering tawuran itu. Gue dulu sempet di 57. Oh, Jadi makanya kalau dunia SMK sedikit iya. paham lah. Berarti ngerti lah Sempat, ya. tapi abis itu DO. Ya udah lanjut. Ntar jadi ceritain gue. lanjut. Oke, SMK. Itu waktu itu lagi ini, apa namanya? Retret 1 hari. Atau sebutnya pesantren kilat. Aha. Pesantren kilat, jadi kan banyak guru-guru yang ceramah gitu kan. Tiap sesi. Ya. Tapi nggak ada art alkohol, nggak ada. Nah itu. Jangan ketawa. Iya dulu ketawa lu gak enak. Jangan ketawa. Belum ada art Oh alkohol. iya ya, gak ada kuota ya. Ini Iya. lebih lucu lagi dia. Nah, terus apa? Tiap ceramah itu jelek-jelekin yang namanya Yesus lah. Oke. Tapi nggak di situ doang sih, maksudnya bertahun-tahun ke belakang juga kalau misalkan ada gue dengar ceramah itu, kalau misalkan mau ngehina agama lain tuh pasti Kristen gitu, entah kenapa. Dan pasti selalu Yesusnya gitu. Tapi kan gue mikir kayak, emang kenapa sih emang Yesus siapa gitu loh. Kan Tapi lu bukannya lu malah mengiyakan, tapi lu malah penasaran tuh ya? penasaran. Malah bertanya-tanya kenapa Iya. nih gitu. Walaupun waktu zaman SMP kayak kalau ngeliat orang Kristen gitu, ih kafir gitu kayak gitu kan. Iya. Biasalah. Kafir lu. Kafir kan. Kayak firman maksudnya. Oh, Kita kan gak tahu sedap. apa-apa. Baru ini loh gue dapat. Iya. Gue bangga kafir kalau gitu. Iya kan. Nah terus gue runut ke belakang gitu. Kenapa sih tiap orang-orang ini selalu ngejelekin Kristen dan selalu ngejelekin yang namanya Yesus gitu. Nah dari situ gue penasaran dan akhirnya gue bahan googling. Oke. Ya zaman itu udah tinggi kan Terima teknologi. kasih Om Google. Ya, terima kasih Google sudah menyelamatkan. Ya kan? Cari-cari sampai kira ya di Kristen memang disebutnya Tuhan gitu kan. Iya. Tapi gue di situ masih yang ya
gimana ya, polos-polos gimana gitu kan. Nah, bukan satu kebetulan gue punya sepupu dari keluarga bokap itu pacarnya itu Kristen bang. Pacarnya Kristen dan orang tua pacarnya ini bisa kita bilang kayak penginjil gitu deh. Oke. Nah, jadi gue banyak tanya-tanya sama dia dan dia banyak ngajarin gue lah. Oh, lu sampai berani nanya-nanya ya? Iya. Segitu penasarannya berarti? Segitu penasarannya. Dan setiap jadi gue mulai baca-baca renungan gitu. Nah, sampai gue dapat satu Itu lu ayat. nggak takut berdosa gitu kan? Enggak lah. Lihat-lihat di Google, baca renungan. Kenapa? Karena yang gue percaya juga waktu itu ya dosa itu di pandangan gue itu ya kalau misalkan melakukan sesuatu kayak zina misalkan gitu doang. Jadi kalau misalkan nyari tentang agama lain kayaknya nggak dosa menurut gue waktu itu kayak gitu. Nah, sampai akhirnya satu ayat pertama yang gue baca itu ya dari beberapa ayat setelahnya itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu-gitu kan. Tapi gue masih yang apa maksudnya gitu kan. Tapi udahlah keep aja. Jadi gue tuh kalau dapat sesuatu tuh gue keep gitu. Jadi gue taruh aja dalam hati gue atau misalkan gue nanya sama pacarnya sepupu gue ini atau sama orang tuanya gitu. Udah banyak diajarin sama. Tapi sepupu lu Muslim juga? Muslim tapi dia akhirnya percaya. Oke, mantap. Gitu. Nah akhirnya ya gue terbawa lah gitu jadinya ini. Gue banyak bergaul sama mereka. Nah tapi kan orang tua gue kan nggak suka kan. Karena di pandangan mereka tuh kok lu jadi berubah gitu. Walaupun sebenarnya mereka nggak ngekang sih. Karena mungkin tahu kan anaknya udah pada gede gitu kan udah punya jalannya masing-masing gitu. Tapi ya pertentangan pasti ada. Kayak gitu sih. Udah banyak diajarin sampai akhirnya nyari sendiri juga. Sampai akhirnya tuh kalau gue baca renungan, nah ini awal kenapa gue ketahuan sama orang tua. Jadi gue baca renungan tuh gue print bang. Gue print gue jadiin buku gitu. Iya. Niat banget niat ya, itu. Kalau sekarang kayaknya ngapain ya? Kita aja yang Kristen kadang-kadang aduh males banget nih gitu ya. Ya. Sampai dipaksa-paksa. Gue print lah. Itu kebaca sama nyokap bokap gue. Akhirnya mereka nanya-nanya lah bla bla bla. Nah, tapi mereka bilangnya bahwa Yesus itu nggak mati, tapi digantiin sama Yudas biasa lah ya. Ini Yudas. Balik. Dia bantalan aja dia tadi. Ya kayak gitu. Tapi itu mulai goyang tuh. Apa iya ya yang orang tua gue bilang gitu. Nah nyokap gue tuh selalu bilang mana ada sih orang tua yang mau nyesatin anaknya kayak gitu. Nah gue mulai goyang lah di situ. Tapi kayaknya yang gue lagi cari tahu nih bener deh gitu sih. Tapi waktu itu memang gue nyarinya itu bener-bener karena penasaran, bukan karena ada masalah hidup gitu kan. Biasanya kan orang ketemu Tuhan karena masalah hidup, karena lagi miskin gitu ya kayak gitu kan, lagi sakit gitu. Enggak, gue murni kepo aja. Lagi makanya gue bilang jalur penasaran aja nggak sengaja gitu sebenarnya. Udah dari situ pas kuliah mulai ke gereja gitu. Gereja sendiri jam 6:30 saya Pagi itu. Karena kalau gue nyokap gue minta gue anterin jam 10 aja, gue aduh tar dulu dong, gue males banget. Iya pagi tuh. Nah itu tapi di situ posisinya gue pas SMK itu gue tinggalnya sama kakaknya bokap gue di daerah Cipete. Jadi deket kan sekolah gue sama rumahnya itu. Nah jadi gue kalau minggu pagi ya udah kabur gitu ke gereja. Ntar pas pulang mereka masih ada di kamar gitu. Kakak bokap gue jadi aman. Dan lo enjoy di gereja? Enjoy sih. Sendiri gitu. Gue menikmati itu dan akhirnya semester 3 atau 4 gitu gue lupa. Akhirnya gue mulai terjun di Rock Race kampus sampai sekarang sih. Iya, gue lihat story itu. Iya, sampai sekarang kayak gitu. Udah dari situ ya udahlah makin terpupuk. Tapi sebelumnya memang baptis dulu di 2013 itu. Di gereja gue yang pertama itu. Walaupun ya goyang-goyang juga, baptis apa? Diselam gitu. Baptis dulu aja. Nekat dulu aja. Ya udahlah, kata pendeta ini, oke gitu. Jadi masih ngikut-ngikut aja. Ya gue kagum banget sih asli, maksudnya dengan latar belakang lo kayak gitu, lo berani ngambil keputusan sendiri. Seorang perempuan yang biasanya kayak aduh ya udahlah ngikut aja gitu kan. Tapi cuman karena kepo. Itu suka dikira karena pacar kali, nggak punya pacar gue waktu itu. Sekarang juga sih. Mantan. Apa? Mantan. Waktu itu kan nggak ada. Waktu itu tidak ada hubungan. Oke.
Ya itu udah cukup menggambarkan lah ya. Lu kenapa senyum-senyum? Yud? Muka gue merah ya? Panas nih sini. Nggak, dari sedikit background yang lu ceritain. Bagi seorang Thalita. Tuhan buat lu tuh apa? Boleh gambarin satu kata atau maksimal satu kalimat lah. Orang tua. Orang tua. Aduh, orang tua. Orang tua. Ya, tapi gue ngomong kayak gitu bukan karena kok minum aus ya? Iya, aus. Saya ngomong. Denger orang tua gue jadi aus. Oh, oke. Iya. Jadi inget orang tua. Orang tua jadi sayang. Iya, orang tua. Dia mati. Aduh, ini donat enak nih kayaknya. nih. Makan. Makan ya? Makan. Terus. Selera. Anggap rumah sendiri. Ini dia yang beliin guys. Iya, Gila. nggak apa-apa lah. Keren banget. Lagi banget ya. Dia endorse kan? Mau sebutin. Nggak ada mereknya. Nggak ada merek. Bukan lo yang buat kan? Bukan. Mungkin kalau sampai dua Iya banget gue ya. Ya, apa tadi? Orang tua. Orang tua. Iya. Orang tua. Bukan karena gue kurang perhatian juga sih, bukan. Tapi kayak memang gue masih bisa hidup tanpa orang tua, tapi nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu udah pasti. Wah, gila. Yuda aja bodo amat loh sama Tuhan. Orang tuanya kurang ajar emang. Nggak, bercanda. Gitu sih. Jadi, Tapi bukan berarti gue pengen cepet-cepet orang tua gue nggak ada, bukan. Iya, Maksudnya paham. Maksudnya tapi ada nggak momen yang yang benar-benar spesial buat lo sampai lo bisa bilang ini orang tua nih, gue nggak bisa hidup tanpa dia banget nih. Oke, 2019 atau 18 ya, gue tiba-tiba lupa tahun nih. Pokoknya di situ beberapa kejadian tuh muncul beruntun. Jadi waktu itu bokap gue serangan jantung. Oke. Serangan jantung sebenarnya yang kedua sih, karena yang pertama itu udah terjadi sebelum gue lahir. Nah pas gue lahir, sekarang dia kolaps lagi. Mungkin stres kali ya, anak kayak gue. Punya anak kayak gini. Iya, serangan jantung dia. Iya. Terus panik kan semua. Gue inget banget waktu itu gue masih kerja di kerjaan gue sebelumnya, bukan yang sekarang. Gue lagi di kereta, tiba-tiba ada telepon masuk, bilang bokap serangan jantung. Kira gue balik ke rumah sakit di Cinere waktu itu. Ribet lah di situ kan, kayak ternyata nggak bisa diring. Oke. Terus juga punya usut ternyata memang udah nggak bisa diapa-apain lagi jantungnya gitu. Jadi udah bantuan obat aja udah gitu. Sama harapan. Yeah. Itu yang paling penting. Itu udah paling penting, kalau dia udah nggak ada harapan hidup, kita juga sedih ya kan. Nah, tepat juga di situ kerjaan gue lagi lumayan berantakan lah. Gitu, lumayan berantakan. Finance lagi kacau balau. Lagi kacau deh pokoknya, dan gue ada masalah sama gereja gue, tapi bukan yang gereja gue pertama. Jadi pokoknya pas gue udah masuk Rokris, gue pindah gereja. Gereja ini suka bikin masalah. Makanya. Enggak dong. Jangan dong. Enggak, jangan. Oke. Iya, ya. Lanjut aja gereja, nggak apa. Tetap gereja tapi cari pilih-pilih lah. Iya, siap. Iya bener kan? Betul. Kan rumah harus dipilih-pilih kan. Kalau enggak salah rumah, sedih. Ya. Kan seperti apa rumahnya, seperti itu orang-orang di dalamnya kan. Betul. Soal didikan. Yes, enggak sih. Didikannya benar tapi guanya yang salah mungkin ya. Kenapa tuh? Enggak, jadi waktu itu Gue jadi keponya masalah di gerejanya. ya terus ada masalah lah. Jadi masalahnya itu sebenarnya setengah personal, setengah prinsip lah gitu. Jadi banyak prinsip gue yang udah nggak sama gitu dengan visi misi gereja tersebut lah gitu. Sama kayak Yuda nih. Nah, Kenapa pacarnya juga perbedaan prinsip doang. Oh, Dia yakin dia ganteng, ceweknya nggak yakin. Bagus ceweknya. Lanjut. Terus apa? Lupa. Tadi beda Prinsip. Nah tapi kalau yang personal ini memang mungkin karena guenya mendem-mendem gitu. Jadi blar meledak di saat itu gitu. Jadi berantem lah gitu. Sekeluarga berantemnya. Jadi anak pendetanya ini adalah senior gue di Rokris gitu, di kampus. Jadi orang tuanya punya gereja gitu. Itu lo sempat join sama mereka tuh ya? 5 tahun lah. Oh lama. Lama juga. Ya, jadi di situ, tapi gue mikir di situ gue juga dididik gitu, dari yang bayi rohani gitu sampai nggak tahu ya, gue masih bayi atau apa ya, biar orang yang menilai. Itu mah sebutan aja lah. Sebutan aja ya. Kayak gitu sampai kayak waktu itu gitu. Tapi
ya karena udah beda prinsip dan gue juga nggak mau jadi yang di depan dia sok-sok patuh padahal mah beda prinsip gitu. Ya akhirnya setelah gue berpikir-pikir akhirnya gue out gitu. Itu dan ya sebenarnya outnya itu susah sih karena gue sama mereka itu udah kayak keluarga gitu. Mereka banyak bantu gue. Mereka bapak ibu pendeta gue waktu itu tuh udah kayak orang tua gue kedua. Jadi gue sakit mereka yang ini gitu. Jadi berat gitu. Nah tapi kan gue mikir ini gue berat karena gerejanya atau karena kekeluargaannya atau cuma nih. karena nggak enakan aja. Atau karena nggak enakan. Akhirnya ya gue nggak out karena nggak enakan aja. Tapi ya gue lebih memilih prinsip gue pada akhirnya. Tapi waktu itu memang mungkin kedua belah pihak tuh sama-sama sakit hati kali ya. Jadi guenya juga menjauh, menghilang gitu maksudnya dan tapi ya udah. Tapi pas Natal 2 tahun lalu kalau nggak salah, pas tahun lalu itu gue masih ngucapin sih dan masih ngucapin Happy Mother's Day juga ke ibu pendeta gitu. Karena emang udah kebiasaan kayak gitu. Nah, udah masalah itu akhirnya gue mikir kayak lagi keadaan kayak gini gereja kemana gitu kan. Walaupun mereka juga bantu kok. Maksudnya gue bukan menjelekan mereka ya, tapi memang kondisinya faktanya seperti itu gitu. Maksudnya gue nggak di sini gue nggak ada maksud kayak ngejelekin itu, nggak ada sama sekali. Akhirnya gue kayak ngerasa sendiri aja sih gitu. Dan gue mau berharap sama siapa gitu. Sementara teman gue yang di gereja ini, yang senior gue ini udah kayak sahabat gue. Jadi Tapi kayak, dia juga ngejauh. lebih tepatnya gue yang Lu yang memilih lu untuk yang hilang dari peredaran lah. sebenarnya nggak hilang juga sih. Cuma ya udahlah, maksudnya gue out dari sini tapi bukan berarti gue ngelupain kebaikan lu semua. Gue bilang kayak gitu Lu sampai ambil waktu. gue butuh waktu kayak gitu. Akhirnya mungkin ada kesalahpahaman. Saya pikir tuh masalah tuh jadi makin pabaliut gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya? Makin apa? Iya, makin berantakan gitu. Nah makanya itu bahasa apa sih? Oh bahasa iya, Sunda. siap. Pabaliut. Nah di situ gue sadar gitu. Kayaknya kalau gue punya masalah nggak usah banyak cerita sama orang. Karena orang itu tuh jadi nyampein lagi. Terus ceritanya tuh jadi bisa jadi beda lagi. gitu. Jadi kok jadi kayak gini. Akhirnya gue di situ mikir kayak ya udahlah. Gue dapat pelajaran. Nggak semua cerita bisa kita ceritain. Karena nggak semua orang itu orang yang tepat gitu buat dengar cerita kita gitu. Dan dari situ sebenarnya gue nggak sendiri juga, gue ada teman yang nemenin gue segala macam. Tapi kan hati kan ngerasa sendiri kan. Disitulah gue sadar bahwa cuman Tuhan doang nih gitu, yang bisa menghibur gue segala macamnya. Nah di titik itu sih, karena gue Sampai lu bisa mikir cuman Tuhan doang nih apa tuh? Kenapa? ya karena nggak ada yang bisa diharapin. Ya lu bener-bener sendiri banget tuh gitu. Iya, jadi kayak ya mungkin teman curhat ada tapi kan gimana ya, hati kan beda ya kayak kalau cuma teman curhat sih ya ada gitu, tapi kalau misalkan teman yang benar-benar berbagi perasaan sekaligus tentang ketuhanan tuh waktu itu nggak ada tuh. Jadi kepisah-pisah gitu, ke Tuhan ada, ke sekuler ada, tapi gue butuhnya tuh dua-duanya dan satu orang. Iya. Yang bisa cuma Tuhan doang gitu. Yang paling ngertiin lu Yang di segala kondisi lah gitu ya. Gitu. Disitulah sampai kira itu semua terlewati pelan-pelan. Akhirnya gue juga resign juga dari kerjaan gue gitu, dan puji Tuhannya juga gue resign karena gue udah dapet kerjaan baru yang sekarang ini. Ya disitulah kehidupan gue mulai jauh berubah sih. Gue bisa bilang drastis sih karena ya dulu kan dididiknya kayak apa itu sekuler gitu. Dosa. Di gereja yang lama tuh ya. Iya gitu. Tapi kayaknya kalau gue gitu terus gue nggak punya temen gitu. Maksudnya kan kita kerja di startup lagi kan, otomatis kan pergaulannya apa ya, bukan jelek ya, maksudnya lebih luas gitu kan. Kalau dunia pekerjaan tuh, kecuali kalau misalkan kita kerja ya bener-bener dari segala macam dia bisa ngumpul di situ gitu ya. Iya benar gitu. Kalau misalkan gue nggak punya mind yang open gitu, ya kalah lah gue gitu sama yang lain. Udah dari situ berubah semuanya gitu. Ya walaupun gue percaya kita berubah
kita nemuin diri kita sendiri pasti ada Tapi lu orang-orang yang menurut lu jadi lebih baik atau jadi lebih baik jadi lebih baik? buat gue ya. Karena lu bisa open. Karena gue bisa jadi lebih open minded, terus lebih jujur sama diri gue sih, lebih tepatnya. Karena kalau sebelumnya tuh apa itu sedih gitu, apa itu nangis, nggak boleh gitu kayak gitu. Jadi kayak sok-sok Semua serahin ke Tuhan. sok-sok iya benar. Jadi sok-sok rohani gitu tapi hancur gitu. Jadi Iya. kalau sekarang tuh Kayak lebih kita ya singkirin udah, perasaan, yang penting Iya. yaudah nih Tuhan. Iman, ya, gitu, Padahal kayak Tuhan gitu. gak gitu-gitu amat Iya. juga gitu ya. Dan lu tumpahin semuanya berarti ke Tuhan. Iya. Cerita. Sampai ya kita kan pasti pernah punya titik di mana yang kayak mau doa juga kata-katanya apa Males ya banget gitu. ya. Iya, Bingung, males Iya, kadang-kadang. kayak gitu sih. Dan itu lu akhirnya yang lu lakukan apa? Aku diem kayak aja di kamar meratapi, tapi bukan yang sedih gitu, enggak sih, kayak oke gitu. Tapi gue kayak ngerti bahwa Tuhan tuh mau bawa gue kemana gitu. Jadi gue bukan yang kecewa sama Tuhan sih waktu itu. Jadi gue kecewa sama anak-anak Tuhan gitu. Dan Banyak yang kayak tapi justru itu bikin gue Tolong anak-anak Tuhan. lebih percaya sama Tuhan justru. Jadi terima kasih anak-anak Tuhan yang menyakiti. Saya jadi lebih percaya Kalian Tuhan. harus lebih baik, tapi Iya sih. jangan anak Tuhan tapi ternyata kayak setan kan gitu. Ini bukan ngomongin Bukan ngomongin orang. Nggak, maksudnya bukan ngomongin masalah tindakan ya, karena kadang-kadang Saya minum. silakan. Haus juga kayaknya. Maksudnya kadang-kadang kita ngelihatnya anak-anak anak-anak Tuhan itu tidak bergaul, anak-anak Tuhan tidak bisa punya teman yang lain-lain, harus semua yang di gereja, harus semua yang pelayanan, harus semua yang ya pokoknya yang baik-baik deh. Sebenarnya nggak gitu juga kan? Enggak. Ya nggak sih? Kayak ya anak Tuhan tuh di mana lo nyerahin hidup lo sama Tuhan aja. Iya betul. Ya kan? Gue merasa di kerjaan gue ya itu pelayanan gue gitu. Maksudnya buat gue tuh pelayanan itu adalah ketika gue bermanfaat buat orang gitu. Kalau misalkan kita ngelayanin Tuhan gitu kan, terus main musik segala macam, tapi lu nggak berguna di orang lain, Di buat sekitar apa? lo malah dipandangnya, ih kok nggak mau main sama kita nih, ih kok malah gini nih Iya, gitu. iya gitu. Nggak boleh bermain sama pendosa ya. Kalian semua suci, Yuda doang punya dosa ya. Iya. Berarti ya karena momen dimana lo sempat ngerasa sendiri, Iya. sampai akhirnya lo yang lo anggap cuman Tuhan yang ngerti lo di segala kondisi gitu. Tapi nih yang kadang-kadang orang miss adalah gimana lo bisa stabil sampai lo nganggep udah nih ada Tuhan buat gue gitu, walaupun orang-orang nggak ada, tapi ada Tuhan buat lo. Kesini kayak misalkan gue punya gaya apa gitu kan, tapi kan pasti kan orang pro kontra kan. Iya. Kayak gue bilang apa namanya, Nah, ketika netizen memang gitu kan. iya makanya ya kan, kita juga netizen sih masalahnya. Iya kadang-kadang. Iya, jadi kita udah nemuin diri kita sendiri, kita udah happy, tapi ada segelintir orang yang marah, yang sedih, lihat kita yang sekarang gitu. Oke. Pasti ada kan kayak gitu, padahal kitanya mah happy gitu. Tapi mereka mungkin kayak udah nggak kayak dulu gitu. Ya kan kita kan hidupnya kan terus ini ya berubah gitu loh. Jalan terus lah. Iya, masa nggak boleh berubah gitu kan, kayak gitu. Akhirnya gue mikir kayaknya setiap orang yang paling deket juga bisa gitu komentarin kita gitu. Tapi yang benar-benar tahu kita ya Tuhan doang gitu. Bahkan kayak misalkan gue gitu susah gitu gue untuk maafin diri gue sendiri gitu. Tapi gue inget Tuhan aja maafin gitu. Oke. Jadi ya udah ujung-ujungnya Tuhan lagi. Udah. Lu bisa ingat atau bisa tahu, bisa sadar kalau ya udah Tuhan aja maafin. Itu dari mana? Karena kan nggak semua orang berpikir Tuhan juga maafin gitu. Kadang-kadang kayak ada sampai ya udahlah, gue saking berdosanya gue hidup bodo amat deh gitu. Karena gue masih dikasih nafas tiap pagi. Itu yang bikin lu Iya. ingat Jadi terus. pas gue bangun gue masih dikasih nafas gitu. It means Tuhan masih punya maksud. Gitu. Jadi kalau misalkan gue bangun dan udah beda alam gitu kan, panik kita kan. Mana sebelum mati belum bertobat ya kan. Jadi tiba-tiba kok beda, kok api ya. Kalau juga gitu. Iya. Kok agak adem nih, gitu. Nyaman deh kan. Iya. Jadi gitu. Jadi apa ya?
itu yang bikin gue sadar sih. Jadi ya misalkan hari kemarinnya gue abis ngelakuin kesalahan gitu, terus gue tidur dan besoknya tuh masih bangun. Sebenarnya ketika gue masih dikasih nafas itu satu tamparan buat gue. Oke. Lu tuh masih dikasih kesempatan gitu, jangan sia-siain gitu sih. Walaupun gue punya teman-teman yang ada yang agnostik gitu kan. Kalau yang ateis sih kayaknya belum sampai ya, baru sampai agnostik aja. Kebanyakan cuman males beragama aja. Iya, cuma malas gue pun Sama oknum-oknum. iya, gue pun sempet kayak gitu bang. Oke. Kayak apalah itu agama gitu, kayak males lah gitu kalau misalkan orang bahas agama gitu. Kayak menurut gue budaya aja lah itu. Tapi sekarang kayak ya gimana ya, kita juga di Indonesia, di KTP juga ada agamanya, otomatis kita nggak bisa kabur dari agama itu, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman kantor gue sih udah cukup banyak yang tahu sih gue convert. Oke. Dan mereka banyak yang ngiranya mungkin convert dari Katolik ke Kristen, tapi mereka akhirnya pas ngobrol lagi, gue bilang Gue sempet lihat lo update KTP lo tuh. Iya. Itu lumayan Masih Islam ya kan? seru juga nih orang nih. Iya kayak gitu. Jadi nah tadinya tuh gue nggak mau itu terlihat orang-orang. Oke. Ya udahlah emang kenapa kayak gitu. Jadi karena udah menerima diri sendiri, jadi ya udah nih KTP gue gitu, asal jangan dipakai buat pinjaman online. Itu yang bahaya. Untung lo tutup Iya pintu kan. makanya kan tuh ditutupin, kalau nggak bahaya kita udah terima telepon. Iya. Kayak gitu. Tapi yang menarik, yang gue penasaran dari tadi adalah gimana lo bisa sampai nerima diri lo sendiri nih, sampai lo terima keadaan lo sekarang yang percaya dari yang tadinya beda banget ya kan, maksudnya ya semuanya banyak yang berbeda lah, lo udah tahu gitu setelah lo ngalamin di dua-duanya gitu. Kalau gue kan baru ngalamin satu. Oh mau? Enggak sih kayaknya. Tapi tak belajar iya gitu. Oh, iya, Cuma kan nggak masalah. tapi gue nggak mengalami secara langsung kan gitu. Lo yang benar-benar hidup di dua Alam ya, dua pengajaran yang berbeda drastis. Gimana cara lu berdamai sama itu? mungkin karena didikan orang tua gue juga kali ya, kayak Oke. mereka itu cukup berdemokrasi, maksudnya kayak mereka nggak ngelarang gue gitu, tapi kalau bisa sih sama lah ngikutin orang tua kayak gitu sih. Jadi Sorry, tapi berarti lu setelah lu memutuskan, itu lu di umur berapa? 17 berarti. Iya, udah pas banget Udah ceritanya. dewasa. Udah boleh lah gitu. Keren Udah sih. dewasa. Terus. Udah gede. Terus kecil aja mas sekarang saya. Kayak lu udah gede ya. Iya itu. Sampai mana tadi kan? Sampai keluarga demokrasi. Iya gitu. Indonesia Jadi banget. gue pun kalau misalkan ngobrol gitu sama orang tua sampai sekarang, gue tetap ngomongin kepercayaan mereka, gue masih mendengarkan dan masih bisa nyaut gitu. Atau misalkan kayak ngobrol sama teman kantor yang beda agama gitu, terutama Muslim, gue masih nyambung. Surat-surat pendek, wudhu segala macam, gue masih nyambung. Jadi itu buat gue kayak jalan supaya gue bergaul gitu aja. Jadi gue punya pengetahuan ini, kan pengetahuan belum tentu Jadi kita harus lu percaya. benar-benar lu tolak gitu ya. Enggak benar-benar itu Kalau yang dulu dulu ya. bullshit gitu enggak gitu. Kalau dulu ya kayak apalah ini gitu, kayak apa ya, garis keras gitu loh, Kristen garis keras gitu kan. Tapi kalau sekarang makin kesini makin sini ya udahlah gitu. Itu karena ya gimana, keluarga juga masih beda, terus teman-teman juga lebih banyak yang beda juga, jadi mau nggak mau ya harus open minded dong, kalau nggak kita jadi terlalu apa ya, terlalu eksklusif. Oke. Ya nggak boleh jadi Kristen eksklusif ya. Nggak semua agama sih sebenarnya. Iya Iya nggak sih. sih, apalagi lu di Indonesia. Iya, Kecuali lu ada di negara yang memang itu isinya gitu kan. Iya. Kalau Kan di- kalau diperhatiin kan di Indonesia yang lebih banyak ribut itu kan Islam sama Kristen, Islam Kristen gitu terus kan. Sebenarnya emang gitu. Kebanyakan paling ribut kan ada abang ya. Oh iya betul Satu rumah kan keseringan ribut kan. betul. Yang paling Benar, sebenarnya rootnya sama. Iya benar. Terus mereka pasti sering berantem gitu. Iya, betul, Tolong ada abang. Karena gue sering ribut sama adik gue dulu. Sekarang enggak. udah kan makin kesini makin open mind nih. Open minded, jadi makin menerima ya. Makin terima. Iya. Iya. Terus apa ya? Kayak boleh deh gue ikutan. Tas lu. Tas dulu. Biar enak. Iya. Sambil mikir gue mau nanya apa lagi. Guys, ada yang mau nanya guys? Apa Yud? Belum. Belum. Masih mikir. Iya, jadi apa ya? Kalau tadi lu bilang itu kan lu berdamai sama diri lu. Kalau
hal terberat yang pernah lu hadapin di lingkungan lu ya? Itu apa? Sexual harassment. Oke. Itu 2019 kemarin, 2020 kemarin gue bergelut banget di situ. Jadi keinget itu. Jadi gini, Oh, ini seru sih, maksudnya kayak seru. lu Seru ya, kurang ajar. iya, karena maksudnya kayak untuk orang yang apalagi ya, maksudnya kayak setelah lu, berarti ini setelah lu percaya kan? Sebelum dan setelah. Oke. Lebih seru. Iya, Pengalaman buruk seru ya. maksud gue kadang-kadang orang mikirnya udah ketika gue pindah ke satu kepercayaan, gue percaya ini dengan benar, gue akan hidup mulus-mulus aja, baik-baik aja dan segala macam. Dan lu ngalamin hal kayak gini. Iya. Gue sempat mikir kayak waktu gue ngalamin lagi gitu, gue sempet nanya gitu sama Tuhan kan oke lah dulu gue dapet pelecehan itu, ya gue belum percaya lu gitu. Tapi kan sekarang udah Tuhan. Nah itu. Itu kayak gitu. Dan tapi nggak tahu ya, setelah gue pikir ulang gitu. Tapi kan baik dan buruk nggak tergantung kita percaya sama Tuhan apa enggak gitu. Orang yang nggak percaya Tuhan juga dapat baik juga gitu. Ada yang orang kaya, ada yang berkelimpahan gitu. Maksudnya baik dan buruk itu emang pasti terjadi gitu. Jadi gue bersyukur gue menjadi orang Kristen yang bukan dapat janji manis gitu. Kayak kalau lu Kristen nggak sakit, nggak miskin gitu. Apaan gitu kan. Berbanding terbalik gitu. Kayak misalnya 2000 Justru di momen lu sungguh-sungguh percaya, momen justru lu bakal kayak makin gitu. menderita kan Iya. sebenarnya. Dan waktu gue bener-bener percaya itu, gue sakit-sakitan segala macam bertahun-tahun gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin itu lagi pengujian iman kali ya. Lu bener nggak nih mau masuk klub Yesus gitu kan? Skuadnya kita. Skuadnya asik. kita nih. Ada tesnya dulu kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi lu nggak akhirnya gue ya? Enggak, Sampai kayak males juga nih. enggak, Malah kayak gini ternyata. enggak sama sekali. Jadi gue lebih justru kayak kepercayaan gue berkurangnya itu ke manusianya sih daripada ke Tuhannya gitu. Jadi kayak Jarang ya kayak gini. Maksudnya keren lu bisa langsung mikir ini oknumnya gitu. oknumnya, jadi memang kayak misalkan seksual harassment itu kan gue udah ngalamin tuh dari SD ya. Gue inget banget SD, terus sampai terakhir pas gue masih kerja itu terjadi juga gitu. Jadi kayak kenapa sih hidup gue gitu kan. Maksudnya kan gue bukan yang cewek yang berpakaian seksi, bukan yang terlihat belahan-belahan, enggak gitu loh. Tapi kenapa ya udahlah, emang mungkin gue ngalamin ini supaya gue jadi cerita buat orang gitu aja. Walaupun 2020 kemarin bener-bener struggling banget gitu. Karena kan yang kasus 2019 itu, nah sekarang gue ingat 2019 itu yang bokap, terus gereja, finance, kerjaan, itu kan jebret tuh kan. Jadi gue ada trauma di mana kayaknya kalau gue milih ini salah deh gitu. Akhirnya kan stres sendiri, akhirnya keinget masa-masa seksual harassment itu yang ternyata memang belum sembuh gitu. Sampai sekarang pun gue masih struggling sih. Makanya kalau misalnya ada berita-berita gitu soal pelecehan seksual, gue agak jaga jarak. Jadi nggak mau tahu lebih dalam itu karena nanti ke-recall lagi. Di momen itu lu ngalamin itu dan atau ketika lu ke-recall soal itu, soal trauma lo ini, lu teriaknya lu larinya kemana? Mana lagi ya kan? Iya. Ke orang tua gue. Iya, lu sampai bisa benar-benar sepercaya itu sama dia tuh apa yang terjadi? Kenapa sampai lu bisa benar-benar kayak Tuhan gue cuma bisa teriak sama lu nih? Karena nggak ada yang bisa bantu juga sih. Kan gue udah Bantuan dari dia secara langsung yang lu rasa ini bantuan dari Tuhan. melalui salah satu psikolog yang gue datengin. Jadi gue cerita sama psikolog ini, terus dia ngasih tahu bahwa lu tuh nggak salah gitu. Lu bukan korban, dia bilang, tapi lu itu adalah survivor. Gitu. Dan gue merasa Tuhan yang ngomong gitu kayak, lu tuh bukan anak yang gue jadiin korban. Gitu. Karena korban pertama dan terakhir itu udah Yesus sama doang. gue, gitu kayak gitu kan. Dan Tapi ini lu bukan si psikolog lu yang ngomong kan yang kayak gini. enggak dong. Iya, Saya yang ngomong ini. Lu dapat impresi itu sendiri gitu. Iya kayak. Tapi gue mulai mikir kayak gitu setelah sesinya selesai gitu. Jadi gue masih yang dengerin dia gitu. Terus gue mikir, iya juga ya gitu. Jadi apa ya, Tuhan tuh bukan yang pribadi yang orang tua yang tega gitu loh, kayak ngebuang anaknya gitu. Ya udah terserah lu mau apa, mau buruk kayak mau enggak, kayak gue nggak peduli gitu. Tuhan tuh
nggak seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi sih kayak manusianya kalau emang sama sekali nggak mau sama Tuhan, ya kan Tuhan juga punya batas waktu buat orang itu kan. Dan gue merasa bahwa Ya itu pilihan. iya pilihan Balik balik lagi. lagi. Iya bener. Jadi ya udah gue nggak bisa berharap sama siapa lagi gitu. Itu dan apa ya, kayak mungkin gue sekarang itu jadi orang yang nggak percaya sama pacaran mungkin. Oke. Ya kan? Tapi gue bukan berarti kayak ngapain lu pacaran, enggak, gue nggak kayak gitu. Jadi gue punya 2 teman dekat, mereka itu dua-duanya pacaran dan pacar itu dua-duanya teman gue gitu. Tapi kalau misalkan cerita ya gue dengar dan ya karena gue juga pernah pacaran gitu, jadi kan gue tahu kan, yaelah gue bilang gitu kan. Tapi ya mungkin karena gue lagi menikmati masa-masa gue fokus di karir, fokus di diri gue, fokus di keluarga gitu, jadi kayak gitu. Tapi ya gue tahu nih kalau misalkan gue terus menerus nggak percaya sama sebuah hubungan akan bahaya juga kan ke guanya. Karena mau nggak mau ya Tuhan juga ngomong lewat hubungan. Iya itu Kan makanya lo sama dia kan juga berhubungan. iya ya, gitu ya. Jadi ya udah, jadi gue harus, Tapi nggak harus ke situ juga. Dengan hubungan lo sama sesama bagus juga itu iya. oke. Itu nggak ya, masalah. ya hubungan gue sama Jadi teman-teman buat gue lebih baik. teman-teman yang sampai sekarang belum punya pacar Nggak masih apa-apa. sendiri, jangan takut. nggak usah takut, sedih aja. Emang agak sedih aja kalau lihat orang uwu tuh agak aduh gitu. Agak gimana gitu, tapi ya sudah lah gitu. Iya, iya. gitu sih. Terus hal apa yang maksudnya yang ngebuat lo stay sama Tuhan, yang buat lo stabil, yang lo lakukan tuh apa? Gue tetap bersyukur dengan apa yang gue dapetin. Wah, mau buruk kek, mau baik kek, mau gagal, mau Gimana berhasil. buruk bisa bersyukur? Ya emang itu udah pasti terjadi juga, gimana dong? Kan buruk, kan keadaan lu nggak baik Ya, gitu. tapi Maksudnya, pasti terjadi. biasanya orang kalau udah keadaan buruk kayak udahlah Tuhan, ya gue suka gue deh, males gue ngurusin Tuhan, males gue datang ngucap syukur datang sama Tuhan. Ya karena di pikiran gue, ya gimana, udah pasti terjadi yang buruk, nggak bisa dilawan. Lu cuman Ya ya udah, terimalah keadaan itu gitu. nggak pernah nyalain Tuhan. Enggak sih, ngapain? Enggak, maksudnya kenapa harus nyalain orang yang ngasih lu nafas gitu? Gimana sih? Ya tapi kan Kurang ajar. kan dia yang kasih nafas nih, kenapa dia kasih juga yang buruk ke gue? Ya mungkin dari yang buruk itu karena kesalahan kita Sebenarnya di juga. mata dia baik. Ya itu dia. Makanya gue bilang, gue ngalamin ini itu, kita semua ngalamin ini itu yang buruk, ya buat jadi cerita buat orang. Jadi siapa tahu cerita itu bisa nolong orang lain, kan nggak ada yang tahu. Bisa muatin, Iya, bisa kayak oh ternyata ada yang pernah ngalamin kayak gini dan dia stay. Nah, itu mungkin orang itu jadi, misalnya gue mikir, lah kok gue dikorbanin supaya gue bisa apa namanya bisa nyemangatin orang. Iya. Ya Tuhan yang lu percaya juga berkorban gitu. Oke. Jadi Supaya lu percaya juga sama dia. gimana gitu. Jadi masa ikut Tuhan enak-enak, enggak juga. Iya. Karena gue juga baru ngalamin sih, maksudnya yang cerita lu tadi yang lu bilang dari psikolog lu akhirnya lu seperti dapat impresi dari Tuhan kayak gitu. Baru-baru ini gue nongkrong sama teman-teman ngobrol, ya satu teman gue udah agak tipsi, kita beda agama, Oh, dari Muslim juga, ngobrol bareng-bareng satu, terus tiba-tiba bercandaannya udah mulai bercandaan agama kan gitu. iya udah pasti begitu. Seru deh, seru. Iya. Maksudnya ya karena kita udah saling kenal kan, jadi seru aja gitu kan. Ya dia ngecengin agama dia sendiri, gue nggak ngomong, gue cuma mancing-mancing, dia ngecengin sendiri. Habis itu ada cengan dia ke gue, ya Kristen doang tapi nggak disalib. Oh, Menurut dia kan bercandaan kan, Iya. karena menurut dia ya salib tuh bercandaan lah gitu kan. Terus ya udah, gue di situ ketawa, semua orang pun ketawa saat itu. Tapi pas gue jalan pulang, gue mikir, iya, gue ngakunya Kristen, gue sekolah teologi, gue merenungkan firman Tuhan ya kan, tapi gue udah disalib belum ya? Salib kan ngomongin pengorbanan, salib kan ngomongin turunin ego lu, Iya. nurunin ganti yang tadinya egonya Kaleb jadi egonya Kristus. Itu nggak gampang kan? Lu udah ada di momen itu belum? sebenarnya gini. Tolong orang tua. Sosok doa aja ini ya. Ya, apa ya? Di saat-saat gue struggling ini adalah saat dimana susah banget ya yang namanya. Tolong yang ngorok dibangunin. Enggak, ini kayak dongeng. Berarti suara kita tuh Iya. lembut gitu. Dia sambil ngebayangin tuh. Iya. Oh nih gini. Iya. Assalamualaikum. Lagi menguasai.
Lanjut lagi. Yang mana tadi kan? Ya jadi kayak masa-masa inilah masa-masa dimana gue merasa kayak jadi Yesus tuh susah ya gitu. Maksudnya kayak Oke. nyalipin kedagingan tuh susah karena gimana ya? Gue juga susah maafin diri gue sendiri gitu waktu itu ya maksudnya. Dan gambar diri gue juga rusak gitu kan karena jadinya gue juga nggak pede orangnya. Jadi sebenarnya gue tuh paling nggak suka sama kamera nih, Oke. nggak suka gue. Makanya lu bikin podcast ya? Nah tapi podcast gue tuh nggak ada kameranya. Iya, makanya lu bikin podcast Suara. yang benar-benar suara. Iya, Itu suara. sebenarnya podcastnya begitu nih. Orang-orangnya nggak jelas bikin podcast tapi direkam. Namanya podcast itu kecil Yud. Tapi enggak, Spotify udah ada video. Iya, tapi pengertian podcast sebenarnya lu cari di Google. Gak ada kayak Suara gitu. doang. Iya. Iya, Iya. cut. Jadi Gagal. nanti dengerin di Spotify ya. Capek-capek. Udah panjang. Udah sambil tektok tadi. Iya, makanya. Iya. Apa ya? Gue mikir jadi Kristen tuh susah gitu. Jadi tapi gimana ya? Ah, jadi Kristen kan bisa kaya, bisa enggak. Ah, gue nggak Kristen juga bisa kaya. Oh iya. Iya dong. Makanya gue nggak percaya sama. Kristen tuh kalau sakit pasti sembuh. Kan Aduh, gitu kan bahaya biasa ini. aja kan. Untung bukan podcast saya ini. Aduh. Iya benar. Tapi emang yang lu pikir Kristen gimana? Berarti Awal-awal apa sekarang nih? ya sekarang dong. Oh, Setelah kalau sekarang buat gue Kristen itu titik di mana lu percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tapi lu juga ngelakuin apa yang dia lakuin. Pakai baju gamis gitu kan, putih. Kemana-mana sendal jepit, gondrong, mesti iya, gondrong gitu. bewok ya kan. Kayak gitu kan. Pakai tas. Mati lu dari Cinere ke sini jalan Jalan kaki. kaki tadi gue naik onta. Minimal keledai. Minimal keledai. Terus digini-giniin daun palem ya kan. Pakai tas. Apaan? Pakai tas tote bag. Gak ada dong. Gak ada dong. Itu jadi anak indie. Jadi anak indie. Minum kopi. Iya kayak. Kristus nggak ngopi. Kristus Amer waktu itu. Oh ya anggur. Kan dia bikin mujizat pertamanya Amer. Berarti dulu udah ada orang tua. Belum. Orang tua kan merek sekarang kan. Oh ya. Itu cikal bakalnya dari Iya, situ. bisa. Wine. Apa tadi? Jadi, jadi apa sih guys? Gara-gara orang tua. Bukanin dia kayak disalib. Oh iya. Iya. Kristen. Jadi sebenarnya makanya gue nggak percaya sama yang namanya prosperity gospel, nggak percaya. Karena gue bisa kaya tanpa Tuhan, gue bisa sembuh tanpa Tuhan, gue bisa hidup berkemewahan tanpa Tuhan gitu. Dan udah banyak juga contohnya di luar sana gitu kan orang-orang yang nggak percaya Tuhan juga mereka sukses gitu loh. Jadi makanya gue nggak percaya dengan hal itu gitu. Makanya gue bisa menerima hal yang buruk itu ya karena itu aja gitu. Nah gue merasa memang ikut Tuhan tuh susah ya gitu karena kita kan maunya kan hidup senang-senang gitu. Hidup senang-senang hura-hura gitu tapi kan nggak bisa. Iya kan enak banget ya, luar biasa. Emang surga tempat ya? Nggak, lanjut. Surga apa itu? Nanti itu kita ngobrol. Apa itu surga? Ada kan neraka di bumi ini? Jika surga dan itu lagu bagus banget. Iya Kalau itu surga dan neraka nggak pernah ada, lu masih lu taat masih nggak? nyembah Tuhan nggak? Betul. Masih nggak? Pikiran orang kan semuanya salahnya apa? Karena orang tuh mentingin peduliin kepentingan sendiri. Pokoknya gue percaya Tuhan berarti gue masuk surga. Emang terus kalau surga dan neraka nggak ada lo nggak percaya Tuhan berarti? Jadi ada dong. Jangan-jangan nggak ada. Coba kalau misalnya nggak ada, apa yang akan kalian lakukan? Lanjut. Sampai mana lu? Sampai mana tadi saya? Kayak. Kayak ikut Tuhan nggak kaya nggak. Jadi ya apa kan tadi lupa saya. Tolong dikat tadi. Lupa ya. Ikut Tuhan nggak cuman itu, nggak cuman yang enak-enak, Iya, jadi hura-hura. Nah itu kan susah kan, kayak pengennya tuh kayak ya udah main-main aja gitu. Tapi kalau misalnya gue mikir di kantor nih, terus gue cuman kerja terus hura-hura doang tanpa menunjukkan kebaikan Tuhan, guna gue apa gitu. Nah itu susah kayak ya karena gue maunya mah main-main gitu kan, Kebanyakan orang, darah muda. yang penting gue hidup cukup, nyenengin orang tua. Itu kenapa lo bisa mikir nunjukin kebaikan Tuhan? Ya gimana ya, kan kita hidupnya juga berapa ya namanya, berdampingan sama orang-orang gitu. Kalau misalnya kitanya cuek-cuek aja gitu sama orang lain, ya ngapain kita hidup,
Nggak, maksudnya ngapain kita percaya sama Tuhan gitu kalau misalnya kita cuek sama sekeliling gitu, nggak ada gunanya kan kitanya gitu sih. Jadi menurut lu ya ikut Tuhan, ikut Kristus ya nggak cuman mikir enaknya aja. Iya. Ya apa ya, berarti perjuangannya justru lu mau melakukan apa yang Kristus lakukan apa enggak gitu. Perjuangan yang pernah lu lakuin Perjuangan yang pernah gue lakuin. untuk ngelihat, kan lu lihat nih Kristus melakukan apa di Alkitab, didengar khotbah gitu kan. Nah yang lu lakuin seperti apa, berjuang banget tuh apa? Ke keluarga sih lebih tepatnya. Kayak waktu zaman-zamannya nih, ya bokap sampai sekarang masih ini sih, masih sakit gitu kan. Kadang drop, kadang stabil, kadang drop gitu-gitu terus. Nah, keluarga gue itu emang keluarganya bukan yang perhatian itu, yang peluk cipika-cipiki itu enggak, emang cuek gitu, cuek tapi perhatian gitu. Nah di situ gue diuji banget kayak, gue tuh cuek sama keluarga. Okay. Tuh gue lebih perhatian sama orang lain justru, orang di luar keluarga gitu. Nah titik itu yang paling berat buat gue itu adalah melayani keluarga justru. Karena apa ya, aneh aja gitu kalau misalkan nunjukin sayang kita ke orang tua tuh aneh buat gue. Melayani keluarga yang lo maksud gimana nih? Maksudnya kan kadang-kadang orang kan umumnya bilang melayani, oke kita bikin ibadah, kita nyanyi. Tidak bisa keluarga saya gitu kan. bagaimana? Kayak gue tuh jarang banget ngasih waktu buat orang tua. Buat dengerin mereka cerita tuh jarang. Tapi kayak, buat duduk bareng dengerin mereka, sekalipun mereka ngomongin agama mereka. Kan kuping panas kan sebenarnya. Tapi ya lu di situ gitu. Dan lu harus sedikitnya lu ngasih firman Tuhan gitu. Walaupun dengan kalimat ya Gak jelas-jelas. nggak jelas-jelas. Ayat Tapi bilang sebenarnya gini loh, Ma, sebenarnya gitu. mereka juga tahu beberapa ayat firman Tuhan. Mereka juga tahu. Mereka juga mempelajari. Alkitab gua ada berapa ya? 3 kalau nggak salah. Okay. 1 dipegang nyokap gua. Dia juga baca gitu. Jadi saling bertukar inilah gitu, bertukar pikiran. Nah, terus ngelainin bokap gue yang sakit itu buat gue juga berat. Kenapa? Karena gue juga kerja kan. Kerja Lu terus kasih waktu. iya kasih waktu. Sabar ngadepin, Uang tuh susah tuh. Kayak karena kan kita kerja nih, terus kita masih darah-darah muda begini kan. Maunya kan duit gua gitu loh. Terus kayak Oh masih muda ya? masih lah. Oh, tadi kan belum ngomongin umur kan? Nggak usah. Nggak tahu jadi. Rahasia. Oh iya. Kita Silakan, beda lanjut. 10 tahun kan. Oh, iya. Kurang aja nih gue bilang, oh lu umur segini. Iya kan kita beda 10 tahun bang. Katanya. Tua banget gue jadi. Ya terus itu buat gue susah. Susah banget. Nah disitulah gue berjuang kayak, iya sih kan gimana ya. Gue percaya Yesus itu kan bukan buat diri gue sendiri doang. Tapi kan buat keluarga. Gue tuh selalu didengung-dengungkan gitu sama teman-teman gue kalau support gue tuh kayak satu orang percaya si rumah diselamatkan gitu. Gue tuh sempat kayak goyang gitu loh, kayak ngelihat apaan gitu kan. Gue mah percaya, merekanya mah makin percaya sama mereka sama apa yang mereka percaya gitu. Tapi ya kenapa enggak gitu. Justru ketika gue melihat mereka makin percaya dengan apa yang mereka percaya sekarang, gue jadi berpikir, oh berarti kalau misalkan mereka nih someday Tuhan buat mereka percaya sama Tuhan Yesus, mereka nggak akan berpaling. Gue sih mikirnya gitu. Justru kurang lebih kayak lu dulu kan? Iya gitu. Jadi makin mereka emang sekarang ngedinai dengan apa yang gue percaya, buat gue ya udah it's okay gitu. Walaupun sakit sih kayak misalkan mereka tanya gitu soal firman Tuhan apa, mereka tafsirnya apa. Okay. Jadi salah gitu. Buat gue yang paling berat itu buat gue ya melayani keluarga sendiri gitu. Yang mana banyak orang juga lupa. Gitu. Jadi lebih asik apa ya, melayani di Rokris waktu itu, lebih asik kuliah, lebih asik kerja, tapi keluarga lupa. Karena Yesus juga ngelakuin itu sih seinget gue. Ya kalau gue masih inget ya. Jangan. Kalau gue nggak ngarang ya tolong dicek lagi teman-teman. Ya maksudnya kayak kalau nggak salah, semoga benar Tuhan. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi ceritanya yang Yesus waktu itu masih umur belasan kalau nggak salah, yang dia ke mana? Kalau nggak salah dia ke bait suci deh, ke bait Allah. Terus dia lagi, ya bahasa kerennya lagi adu debat nih sama si orang-orang pemuka agama waktu itu gitu. Dia lagi ngasih tahu yang dia tahu apa. Terus dia ketinggalan dia. Orang tuanya pulang kan. Orang tuanya pulang, dia hilang, baru akhirnya dicari.
kalau dia mau sebenarnya yang kalau konteksnya dia Tuhan, dia bisa aja bentar. Iya. Gue lagi ngasih tahu nih kebenarannya begini nih gini kan. Secara dia punya kapasitas, dia punya segala sesuatunya lah. Tapi nyokapnya suruh pulang dia pulang. Di mana? Ini tadi mujizat pertama si anggur merah ini, ya kan di Kana. Sebenarnya dia bilang ke nyokapnya sebelumnya kan. Iya. Waktuku belum tiba dia bilang gitu. Tapi mamanya bilang ya bisa lah lo bikin gini buat gue. Tolonglah gitu kan. Iya kan? Dibikin juga. Ngeri gak sih? Maksudnya kayak iya, Apa-apa. buat keluarga itu yang paling maksudnya lu bisa ngelainin keluarga, ya itu yang Yesus lakukan juga dan kadang-kadang orang-orang lupa di situ. Dikasihkan di luar. Lu keren di gereja, lu keren di rokris, di kehidupan pelayanan yang lu sebut pelayanan ya. Orang-orang nganggep lu bagus. Gue juga baru-baru ini belajar, maksudnya apalagi pandemi ini ya. Iya. Sebelum pandemi kan gue jarang buat di rumah juga gitu. Ya udah pelayanan. Keluar aja ya. Main-main di luar gitu, belajar firman, habis itu praktekin di luar, tapi Sampai rumah tidur. praktekin di rumah sulit. Malah sempat nyokap gue aja sampai ngomong kayak, lu pelayanan, lu sekolah teologi, tapi di rumah kelakuan lu gini, sampai kayak gitu, sempet. Gue kayak iya juga ya, nggak bisa gitu. Akhirnya ya kita belajar lagi, berjuang lagi, ngelihat lagi apa yang akhirnya esensi dari pelayanan. Maksudnya ya kalau lu anggap itu beneran keluarga lu, siapapun ya. Iya. Sesama kita kan keluarga juga. Ya itu akan lu perjuangkan gitu untuk Tuhan. Iya aja lu kayak jemaat lo. Iya. Saya jemaat penurut. Iya aja. Iya. Dicatat kagak. Iya ya, terus ya udah sih itu keren banget sih semuanya cerita lu. Kayak bener-bener menggambarkan seorang yang fighter ya. Seorang yang paham maksudnya ya pejuang yang paham kalau ada orang tua yang selalu dampingin lo gitu kan. Lo ada apa ya maksudnya hal yang paling lo nggak bisa lupain nggak momen lo sama Tuhan. Satu hal yang paling nggak bisa lo lupain. Kan dari tadi ini cerita lo umum kan. Lo didengerin segala macam tapi satu cerita yang paling nggak bisa lo lupain. Waktu 2012 tahun baru. Okay. Jadi keluarga gue itu Islam. Itu umur lo berapa tadi? 2012 gue umur berapa? 17 ya? 17. Ya jadi ketahuan ya umurnya. Kan tadi dia nggak mau ngasih tahu kan. Aduh. Terjerat. Ya. 17. Okay. Terus jadi keluarga gue itu Islam tapi yang punya aliran tersendiri gitu loh. Kayak misalnya Jawa Kejawen. Kalau Sunda mungkin namanya Wiwitan gitu. Nah, gue nggak tahu sih sebenarnya Islam apakah ini gitu. Tapi gue nggak menjelekkan juga sih. Gue juga dapat positifnya juga lah dari situ. Nah, jadi emang tiap akhir tahun itu selalu kumpul kita, kumpul biasa lah ya, kumpul keluarga bokap, terus sholat bareng atau juga sholatnya namanya apa, terus akhirnya pada berdoa sendiri-sendiri tuh, ya zikir lah gitu kan bahasanya. Nah, bukan bahasa roh ya? beda. Maaf guys. Altar call aja belum ada. Gak ada, soalnya gak ada kuota kata dia kalau altar call. Oke. Mungkin bahasa lo tapi di dalam. Membangun diri sendiri gitu. Oke. Nah itu lagi pada zikir semua ya gue juga dong. Ya kan? Nah tapi di situ gue udah nyari-nyari siapakah Yesus ini gitu. Terus kan gue merem. Tapi gue kayak buka mata. Tapi gue lihat di depan gue tuh ada laut gitu. Laut lah pokoknya, nggak tahu laut apa ya kan. Tapi warnanya tuh hitam pekat gitu, kayak bengkel kalau ada oli gimana sih kan. Nah, terus kayak Yuda lah ya. Agak rasis ya. Maaf ya. Kan gue nggak bilang kayak kulitnya, kayak gue cuman kayak dia. Berarti gue dong yang rasis. Soalnya dia lagi tiduran, oli kan biasa di bawah gitu terus bang kan. Oke. Maaf ya. Ngelesnya bisa ya. Oke. Terus oli. Gue inget. Terus gue lihat gue lupa kiri apa kanan ya kan. Gue lihat ke arah kiri atau kanan gitu lah. Pokoknya salah satunya lah ya. Terus gue lihat ada sosok. Kan gue lihat dari bawah ke atas gitu kan. Okay. Dia tuh kayak pakai sandal zaman dulu tuh kayak jaring-jaring gitu kan. Terus gue bajunya putih. Tapi gue bukan yang ngeliat jebret gitu kan, kayak ngeliat enggak sih. Tapi gue merasa gue melihat. Itu di momen lagi zikir deh. Iya. Ceritanya. Iya, gitu. Terus
gue nggak bisa lihat mukanya karena bercahaya banget, tapi gue tahu dia senyum Oke. dan gue tahu itu siapa, calon orang tua gue nih gitu kan. Terus dia senyum, abis itu dia numpahin air dari kayak bejana gitu ya, apa sih namanya, guci kan ya, Iya itu. ke Guci air merek itu tuh. guci. Iya kan? Nggak boleh. Dibayar kagak. Terus, Boleh deh, tadi kita sebut orang tua. oh ya oke, kaya nih kita nih. Nah, terus dia numpahin air itu, jadi ketawa. Iya. Ini serius loh ceritanya jadi Dari Gucci itu kan. Gucci. Iya. bejana. Bukan Louis Vuitton ya, Bukan. Gucci. Beja Chanel. Oke, dari bejana itu airnya tumpah ya kan ke bawah. Lautnya tuh langsung jadi kayak bening gitu. Bening dan sedikit-sedikit cahaya-cahaya gitu. Terus gue buka mata kan, apakah itu tadi gitu. Gue keep sampai akhirnya Rokris ya kan mulai. Terus gue cerita. Terus mereka bilang, mungkin itu keluarga kamu. Itu lu udah kuliah ya? Waktu itu belum. Oke. Saya SMK. Oh, di SMA 17. tuh lu udah Rokris? Belum atuh. Jadi gue, maksudnya gue keep Oh, cerita itu. sampai lu di kuliah Sampai gitu akhirnya ya, kuliah. Terus kan ada komsel-komsel gitu. Untuk gue cerita sama kakak komsel gue waktu itu. Cerita. Nah mereka itu omongannya tuh sama. Mungkin itu adalah keluarga kamu yang nantinya akan diselamatkan. Gue aminkan. Seiring berjalannya waktu, gue dapat bahwa itu dosa gue. Itu masa lalu gue. Dan masa depan yang mungkin sekarang gue udah laluin atau belum, tapi gue juga ngelakuin dosa gitu. Itu udah Tapi dibersihin. dia iya. Mau itu ngomongin keluarga juga amin gitu. Tapi di situ kan momennya gue sama dia berdua doang. Gitu sih. Gue selalu kagum sih maksudnya sama orang-orang yang punya spiritual experience yang kayak gitu ya. Karena gue pribadi nggak pernah, kecuali gue punya impresi kayak kemarin Iya. gitu ya. Maksudnya kayak benar-benar dikasih lihat, yang benar-benar ngalamin sesuatu yang spiritually gitu. Nggak pernah. Makanya kayak sampai bukan gue nggak percaya ya. Iya, Gue justru kan mungkin saking gue percaya aja belum dikasih Iya, sampai sekarang mungkin. nih gitu kan. Mungkin gue butuh itu waktu itu ya kan, karena anda ini bandel gitu. Jadi kayak itu keren banget sih maksudnya. Dan saat itu pun, saat itu lu udah mulai baca Alkitab gitu-gitu belum? Udah mulai nyari-nyari tapi belum megang Alkitab. Dan momen itulah momen yang bikin lu makin Iya. percaya. Walaupun kan masih kayak oke, tadi Yesus, terus kan nemu Yohanes 3:16 tuh. Masih kayak bukan nggak percaya tapi lebih tepatnya oke, terus apa? Gitu sih. Jadi lebih nanya terus gitu. Itu kekurangan orang-orang Kristen yang sering gue temuin ya. Kebanyakan mereka nunggu hal itu, nunggu gue dikasih lihat dong, gue dapat mujizat dong, biar gue percaya nih. Ya, padahal sebenarnya kan kayak yang lu alamin, mujizat itu atau hal yang penglihatan yang bisa lu dapetin itu momen dimana orang-orang yang udah yakin, udah siap untuk terima itu, udah benar-benar kayak mau gue lihat nggak lihat, gue bakal tetap jalan di situ. Gitu. Itu sebenarnya trigger doang kan. Iya benar. Bukan berarti lu menuhankan si penglihatan lu itu. Enggak. Nah itu gue juga gini. Mungkin kita kan orang baru ya di Kristen gitu. Kalau kita udah dapet sesuatu yang baru gitu kan kadang misalnya gini. Gue baru convert nih misalkan. Terus udah diundang ke gereja ini, gereja itu. Itu gue berpendapat kayaknya nggak usah kayak gitu deh. Karena yang namanya orang baru terima Tuhan terus justru malah dikasih panggung. Itu nanti akan timbul rasa-rasa superior. Dan itu menurut gua jangan sampai ada. Yang di entertain, yang dikasih makan malah egonya kan. Iya, kalau kayak gitu. gitu. Jadi gua sempet ada. Tapi lu ngalamin itu gak? Gua ngalamin itu. Sampai akhirnya gua ditampar sama salah satu senior gua di Rokris Tampar itu. beneran? Enggak sih. Oh enggak kirain. Iya. Mungkin dia mau kali ya. Iya. Dia bilang kayak gini. Hanya karena lu dapat penglihatan bukan berarti lu hebat. Bukan berarti lu perjalanan Ini sama senior Tuhan. di kampus kan? Iya. Keren sih. Dia bilang kayak gitu. Terus gue langsung, wah. Orang di gereja aja bisa jadi gak gitu ngomongnya. Iya, makanya dulu senior di kampus bisa ngomong gitu. Gila Iya, sih. dia bilang kayak gitu dan gue sadar gitu. Kira sering berjalannya waktu, gue mikir oh iya juga ya. Kalau misalkan kita orang baru terlalu dikasih panggung, terlalu di entertain, menurut gue itu kurang baik sih. Buat dirinya dia. Malah egonya yang bakal Iya, makin menurut tinggi. gue kalau misalkan dia baru, ya udah dia jangan dikasih layar kaca dulu, justru ya udah
Jangan layar kaca, layar tancap ya. Lihat lebar. Nonton bareng-bareng Bioskop tuh, jadi ya. se-RT. Iya. Jangan dulu sih menurut gue ya. Itu pendapat gue pribadi dari pengalaman gue dan melihat fenomena-fenomena. Oke. Yaudah kita tos lagi dulu sebelum boleh. masih ada nggak? Masih ada. Oh, masih. Kira. Saya Kalau irit-irit gue ini. minta tolong tuh ambilin air lagi. Irit-irit ini. Oke, kalau gitu ya teman-teman udah tahu lah, nggak usah gue simpulin ya. Terlalu panjang. Biar nonton sampai sekarang nih, sampai detik ini. Iya, yang pasti gue kagum banget sih sama lu. Lu keren banget asli. Jangan kayak gitu. Enggak, tapi balik ke oknumnya dulu kan. Karena lu gue akhirnya kagum sama Tuhan lewat pekerjaan tangannya. Kan gitu. Bener gak Yud? Iya, maksudnya kesana. Dan jarang yang bisa se-open itu untuk ngelakuin hal-hal Kristen yang sesungguhnya gitu. Karena Kristen, ya gue bukan berarti bilang Kristen harus menderita juga ya. Enggak juga, justru Nggak Kristen juga menderita. iya makanya semua mau soal menderita, soal enak tuh bukan masalah lu percaya siapa gitu, tapi kayak iya yang pasti menjanjikan keselamatan dan dia selalu ada cuman itu gitu. Dan mungkin terakhir buat teman-teman di luar sana nih yang hidupnya YOLO banget kan, you only live one apa sih ya gitu pokoknya. Life once, lu cuma hidup sekali, jadi nikmatin hidup lo, foya-foya ke, ya apapun itulah karena pikirannya YOLO tanpa Tuhan dan segala macam. Pesan lu buat teman-teman. Lu mau khotbah juga boleh. Lanjut. Lanjut kan? Ih, sampai mentok Sampai banget gitu mentok ya kadang-kadang. iya. Nggak sih, kalau gue sih lebih ke apa ya? Gue juga orang yang mewajibkan gue untuk mencari kebahagiaan gue juga. Gitu. Maksudnya kan banyak ya orang bilang kalau kita ikut Tuhan ya kita menomorsekiankan kebahagiaan kita. Benar, tapi yang gue rasakan ketika gue dapet doktrin seperti itu, gue nggak happy. Okay. Jadi gue ikut Tuhan tuh terpaksa gitu. Melayani jadi terpaksa, apa-apa terpaksa gitu. Karena ya udahlah, kan suruhnya Tuhan dulu, gue ikut Tuhan dulu. Iya gitu, jadi kayak malam minggu mau nongkrong, ya udah ikut Tuhan dulu deh sebelum nongkrong gitu. bener. Ke gereja ya udah deh. Sabtu malam orang-orang pada ayo kumpul gitu. Aduh nggak bisa, gue ibadah pemuda gitu. Jadi ya sebenarnya nggak salah sih, tapi kalau misalnya terpaksa ya apa faedahnya gitu, nggak ada esensinya. Segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya Tidak baik. tidak baik. Kayak gitu. Oke. Kalau curhat sih, kalau nggak di sini, jangan tuh. Pindah lah. Ya jadi kalau misalnya lu masih mikir, ya bener sih emang kita hidupnya cuma sekali gitu, tapi masalahnya pada saat di titik tertentu emang lu mau teriak sama siapa lagi gitu. Kalau bukan sama Tuhan itu sendiri gitu sih. Kalau misalnya masih belum percaya sama Tuhan enggak masalah juga sih, maksudnya setiap orang kan punya waktunya masing-masing. Pentokin aja dulu gitu ya. Iya gitu. Kalau misalnya pas lu bangun lu udah beda alam ya dadah gitu. Tapi kalau misalnya lu masih bangun dan lu masih ada di atas kasur lu atau kasur orang, ya bagus gitu. Berarti lu masih Ingatlah itu pemberian, woi. itu masih dikasih Orang sekarang nafas. beli oksigennya mahal banget. Gue kemarin Iya, lihat di betul. rumah sakit. Betul. Serem. Kayak gitu. Jadi ya cari kebahagiaan sendiri harus gitu. Tapi ada satu pribadi yang juga harus kita senengin gitu. Misalnya Tuhan itu sendiri gitu. Tapi ya bukan berarti ngikut-ngikut orang lain kayak wah dia eksklusif banget nih, ini yang bener gitu. Ya kalau emang panggilan lu kayak gitu juga nggak masalah sih, tapi kalau misalnya lu cuma ngikut-ngikut doang kayaknya lu stop deh. Jangan sampai cuma ngikut ya. Iya, jangan. Karena apa ya, gue pernah ingat yang gue lupa entah satu orang ngasih tau gue atau ini pemikiran gue sendiri, tapi Tuhan itu nggak mau diprioritasin sebenarnya. Bukan kayak ketika dia jadi Tuhan kita percaya terus anakku prioritaskan aku, enggak. Justru Tuhan mau dilibatkan di semua hal yang kita kerjain. Jadi dia nggak pengen jadi nomor satu. Yang dia pengen, oke, nomor satu lu apa? Keluarga. Di keluarga lu gue ada. Nomor dua lu apa? Pekerjaan. Di pekerjaan lu gue ada. Tiga, pacar lu. Di pacaran lu gue ada. Itu yang kadang-kadang suka lupa kan. Kita mikirnya udahlah kalau buat Tuhan dipisahin nih, ntar deh. Iya benar. Tuhan dulu, baru gue ke keluarga, ke ini. Sebenarnya nggak gitu. Yang gue tahu, yang nggak tahu kalau teman-teman beda kan. Yang gue paham sih gitu. Tuhan pengen diajak ke semuanya. Nah, kebanyakan dari kita ngiranya, Tuhan kalau diajak nongkrong kan nggak bisa.
Siapa? Iya gak sih? Kata siapa? Emang bisa? Bisa lah. Oh, bisa. Ini bisa. Nongkrong ini kan kita. Ada Tuhan kan? Iya. 2-3 orang berkumpul, Ada Yuda. Tuhan di situ. Maksudnya kayak tinggal lu mau peka apa enggak kan gitu kan. Lu mau bener-bener sadar enggak kalau di lingkungan lu gak ada Tuhan. Iya. Kayak maksudnya lu bisa dengar satu hal dari psikolog lu ngomong sesuatu yang mungkin gak ada hubungan sama Tuhan, tapi lu bisa ngerasa itu Tuhan yang ngomong, kan berarti Tuhan ngomong lewat siapapun dan apapun sebenarnya Iya, kan. benar. Kadang-kadang gue lagi di motor aja bisa maksudnya ngelihat kejadian di luar terjadi, gue kok kayak gue ngerasain hatinya Tuhan gitu. Kok gue bisa ngerasa cuman sekedar gue ngelihat jalanan kosong, gue cuman ngelihat orang yang homeless tinggal di jalan gitu. Kalau bukan karena Tuhan, gue nggak mungkin ngerasa kasihan. Paling gue cuma mikir, lu masih seger, malas saya lu kerja. Kadang-kadang gitu. Iya. Kadang gue sampai ngelihat, maksudnya kayak orang-orang ngamen masih ganteng, masih seger banget. Kalau ngamen sih, lu apa ke kafe lu ada yang lu kerjain, ngapain lu ngamen gitu. Cuman kadang-kadang gue kayak terenyuh karena ya yang gue yakin ya, hati Tuhan udah di gue juga. Nggak bisa dipisahin banget. Iya nggak sih? Iya kan? Gue iyain aja biar bener gitu. Jemaat. Gitu, jadi apa ya? Apalagi? Mantap. Iya aja udah. Mantap. Terakhir nih kita tos habisin. Oke, belum habis sih. Belum habis kan? Terakhir. Air putih itu memang bagus Sehat banget. untuk kesehatan. Sampai Agak dingin ini. sampai agak merah-merah nih kayaknya. Ya udah. Ada lipstiknya ini ada. Sorry. Gitu, thank you Tal Thank you, Bang. buat waktunya. Pulang jauh banget nih. Thank you for having me. Siap. Tos dulu dong. Terus udah ya gitu dong. Udah aja. Udah. Bye. See you guys di ngobat berikutnya.